Shalom Bapak Ibu, Saudara, Jemaat GBI Rahel, Wiyung, dan Kaljudan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-7 di ayat yang kedua mulai sampai dengan ayat yang kelima. Yosua pasal 7 di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Bet El dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah yang baru kita baca menceritakan tentang Yosua dan bangsa Israel saat mereka menghadapi sebuah kota yang kecil yang ketika diintai hanya punya penduduk yang tidak terlalu banyak. Sebab itu pengintai berkata kepada Yosua untuk menghadapinya tidak perlu dengan pasukan Israel yang banyak, sedikit orang saja. Dan mereka yakin mereka pasti akan menang. Namun ternyata diceritakan Israel mengalami kekalahan. Nah, padahal kalau kita tahu Tuhan berjanji menyertai Yosua, menyertai Israel sehingga tanah Kanaan akan diserahkan kepada Yosua dan bangsa Israel. Namun ternyata ketika mereka maju sampai di dekat kota Ai dan hendak merebut kota Ai sebagai salah satu bagian dari tanah Kanaan, ternyata mereka terpukul kalah. Padahal Allah berjanji untuk menyertai mereka. Dalam kehidupan ini juga demikian. Bukankah dalam setiap kita umat Tuhan, Allah berjanji atas kita untuk menyertai kita orang-orang percaya. Tetapi tidak bisa dipungkiri kadang dalam perjalanan kehidupan ini ada hal-hal yang kita alami yang membuat kita bukan meraih kemenangan, tetapi justru sebaliknya. Ada sebuah pergumulan, masalah, tantangan, bahkan mungkin juga kita sempat mengalami kegagalan, seperti yang dialami oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua saat mereka menghadapi Ai. Nah, sekarang penting untuk kita mengetahui bagaimanakah sikap kita, bagaimanakah langkah kita setelah kita mengalami kegagalan. Karena kalau mau jujur, siapa orang yang tidak pernah gagal? Jawabannya tidak ada. Semua orang yang hidup, termasuk juga anak-anak Tuhan, pasti pernah mengalami kegagalan. Tetapi langkah berikutnya setelah mengalami kegagalan adalah langkah yang sangat menentukan. Karena apa? Akan menentukan untuk kita bisa bangkit dan akhirnya meraih kemenangan, atau sebaliknya kita akan semakin jatuh lebih dalam, semakin hancur. Langkah berikut setelah mengalami kegagalan adalah hal yang sangat menentukan. Nah, karena itu ada 2 hal penting yang akan kita belajar bersama yang boleh menjadi langkah setiap kita ketika kita mengalami kegagalan. Hal penting yang pertama, ketika kita setelah mengalami kegagalan, maka hal yang harus kita lakukan adalah mengingat setiap kebaikan Tuhan. Sekali lagi, mengingat setiap kebaikan Tuhan. Semua kita umat Tuhan pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan.
di masa yang lalu, hari kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, semua kita pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan kalau kita ingat baik-baik, kebaikan Tuhan sudah begitu banyak, sudah limpah dicurahkan dalam kehidupan setiap kita. Nah, ketika kita mengalami kegagalan, maka langkah awal yang penting untuk kita lakukan adalah ingat kebaikan Tuhan. Dalam kitab Yakobus di pasal yang pertama, di ayat yang ke-17 dikatakan, Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari Tuhan, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dikatakan bahwa Allah selalu memberi pemberian yang baik. Karena kita punya Allah yang baik, yang selalu memberi pemberian yang baik, maka pasti kalau kita mengalami sesuatu yang tidak baik, pasti itu bukanlah pemberian Allah. Jangan sampai kita mulai kecewa karena kita menganggap Allah memberi yang tidak baik kepada kita, sehingga mulai hati kita, pikiran kita diliputi dengan kekecewaan. Kita kecewa kepada Tuhan karena kita berasumsi atau beranggapan Allah memberi yang tidak baik kepada kita. Yakobus mengingatkan bahwa Allah selalu memberi pemberian yang baik. Ingat akan kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Sehingga kalau kita ingat akan kebaikan Tuhan, kita tidak akan semakin terperosok jatuh ke dalam kekecewaan ketika kita mengalami kegagalan. Jangan fokus kepada masalah, kesulitan, ataupun kegagalan yang kita alami. Karena semakin kita fokus dengan masalah, kesulitan, kegagalan yang kita alami, maka kita akan semakin sulit untuk melihat kebaikan Tuhan. Tapi begitu kita mengalami kegagalan, langsung kita ingat hari kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, kita banyak mengalami kebaikan Tuhan. Ingat akan kebaikan Tuhan, Allah yang baik, yang selalu memberikan pemberian yang baik kepada kita. Maka ketika kita ingat akan semua kebaikan Tuhan, kita akan dikuatkan. Kita tidak akan jatuh dalam kekecewaan terhadap Tuhan. Karena Tuhan selalu memberi pemberian yang baik kepada kita. Yang kedua, setelah kita mengingat akan kebaikan Tuhan, dan kita tentunya tidak terfokus kepada kegagalan, masalah, kesukaran yang sedang kita hadapi, maka hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah dalam kitab Yakobus di pasal yang pertama, di ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan ketika kita mengalami kegagalan, maka hal yang kedua adalah koreksi, introspeksi diri kita. Kalau hal yang pertama yang harus kita lakukan, ingat akan kebaikan Tuhan, dan kita tidak terfokus kepada kegagalan, masalah, kesulitan yang sedang kita hadapi. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah introspeksi diri, koreksi diri kita. Yakobus ingatkan, buang segala sesuatu yang kotor, yang tidak benar, yang jahat. Kalau kita mau jujur, siapa orang yang sempurna? Tidak ada. Semua manusia pernah lakukan kesalahan, bahkan sering melakukan kesalahan. Penting untuk kita introspeksi diri kita. Ketika terjadi sebuah kegagalan, pasti ada satu kesalahan yang kita lakukan. Mari introspeksi diri kita, periksa diri kita. Tanya kepada Tuhan, kalau kita tidak menemukan kesalahan, tanya supaya Tuhan berkata kepada kita. Tuhan memberitahu kepada kita lewat firman-Nya, lewat orang-orang di sekitar kita tentang apa yang keliru, apa yang salah yang sudah kita lakukan. Sehingga ketika kita sadar akan kesalahan kita, segera kita berbalik kembali kepada jalan Tuhan. Dikatakan kita dengar firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Sebab orang yang
mendengar firman, tidak lakukan firman, itu menipu diri sendiri. Nah, bagian yang kedua, supaya kita bisa bangkit dari kegagalan, penting untuk kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada kehendak Tuhan. Kita buka hati pendengaran kita untuk firman Tuhan, terima firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Maka, seperti halnya Yosua dan Israel, setelah mereka mengalami kegagalan menghadapi Ai, akhirnya mereka bangkit dari kegagalan dan mereka bisa berperang serta mengalami kemenangan atas Ai. Demikian juga setiap kita umat Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini kita sedang ada dalam sebuah situasi seperti yang dialami oleh Yosua dan Israel ketika mereka menghadapi Ai, yaitu sebuah kegagalan sedang terjadi. Mari, yang pertama Tuhan ingatkan, ingat akan kebaikan Tuhan. Jangan fokus kepada kegagalan ataupun masalah yang sedang kita hadapi, tapi ingat akan kebaikan Tuhan. Tuhan yang baik selalu memberi pemberian yang baik kepada kita, sehingga kita tidak semakin jatuh dalam kekecewaan, apalagi kecewa kepada Tuhan. Tentu ini hal yang sangat keliru. Dan hal yang kedua, introspeksi diri kita. Karena kita bukanlah manusia yang sempurna. Mungkin ada hal-hal yang salah yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, ataupun yang kita katakan. Terima firman Tuhan, mengoreksi hidup kita sadar, kita bertobat, kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada kehendak Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka saya percaya kita boleh bangkit dari kegagalan dan keluar sebagai pemenang. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran yang sudah kami terima bersama pada hari ini. Seperti halnya Yosua dan Israel, ketika mereka menghadapi kegagalan, mereka akhirnya boleh bangkit dari kegagalan dan mereka boleh keluar sebagai pemenang. Demikian juga setiap kami umat-umat Tuhan. Hari ini kalau kami terima firman Tuhan, mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami sebuah kegagalan. Biarlah kami mau senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan. Kami tidak fokus kepada kegagalan ataupun masalah yang sedang kami hadapi, tapi kami fokus akan kebaikan Tuhan. Allah yang baik, yang selalu memberi pemberian yang baik kepada setiap kami umat-umat Tuhan, hingga kami tidak kecewa kepada Tuhan. Demikian juga kami mau introspeksi diri kami, karena kami sadar kami bukanlah manusia yang sempurna. Seringkali tanpa kami sadari, kami mulai lakukan, katakan, pikirkan hal-hal yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami boleh segera bertobat, meninggalkan yang salah, meninggalkan dosa, dan kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada kehendak Tuhan. Kami mau terima firman Tuhan, kami mau lakukan firman Tuhan, dan kami percaya kami boleh bangkit keluar sebagai pemenang di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Meteraikan firman kebenaran dalam hati setiap kami umat-umat Tuhan yang sudah mendengar firman pada hari ini, hingga kami boleh menghadapi setiap masalah, pergumulan, kesulitan, bahkan kegagalan yang sedang terjadi, dan kami boleh bangkit dari kegagalan, dan akhirnya kami boleh kembali kepada jalan Tuhan, menggapai meraih kemenangan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpi menuntun langkah kehidupan setiap kami. Itu terus menyertai kami sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.